Saya datang sini untuk pastikan. Dan ini kalau digali memang, kalau tidak ini ya kondisinya ya ini pencurian dalam tanda petik pencurian jenazah. Terima kasih ya. Sedikit Pak Bupati informasi, kalau kita melihat jasad korban ini jelas positif dan ini jasad korban kira-kira dari mana ini jasad yang dimakamkan di sini? Sehingga nanti kita geser ke hukum. Dan ini perlu diingat juga bahwa tidak ada COVID kan. Hai COVID kan orang ini negara yang dirugikan, rakyat yang dirugikan. Kan uang untuk membangun tidak ada, kita harus urus orang COVID itu. Nah, jadi tidak ada yang COVID kan orang. Saya juga menyesal kalau kita mau COVID kan orang, untuk apa? Fordi lo hik mihi po isle om lo hentet mo hay lo kami Kita mau cek karena beredar isu bahwa kita kemarin kubur pada betul. Kubur sudah tidak baik, jadi kita datang cek ini. Iya. Saya cek, saya sudah suruh cek dari hari Jumat, Sabtu, ini hari Minggu saya turun langsung. Supaya saya pastikan. Dan alat ini bukan alatnya BPBD, PU untuk pastikan. Iya. Kalau orang pencuri ini jenazah saya pastikan. Dan nanti kita geser ke hukum. Siap. Hei Bapak Siap, Pak. Bapak Desa. Iya, Pak. Dan Bapak Desa. Iya, Pak. Nanti ke depan ini saya suruh anak untuk nanti kita bikin rumah apa sini, apa rumah semacam rumah transit mungkin di sini. Iya, Pak saya di mana? Masih di rumah sakit, masih mau bawa. Oh ya bawa yang satu. Di sini juga baik, di rumah singgah. Jadi orang taruh kita bikin sini, orang datang seperti orang itu datang berlindung sementara baru ikut pemakaman. Siap, Pak. Hai Bapak. Iya, Pak. Kasih alat bergeser, saya mau ikut sini. Ada beberapa teman yang telepon sama saya bahwa viral di media sosial bahwa Pak Bupati tidak bisa beli skop untuk pemakaman. Nah, jadi mereka kubur jenazah pakai kayu. Ya sebenarnya masa tidak ada seperti itu. Jadi saya suruh cek, kita cek di lapangan ternyata kubur jenazah yang dikuburkan kali lalu dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. Nah, dicuri orang tidak bertanggung jawab, jadi kita kan asas praduga tak bersalah. Sehingga saya datang ke sini hari ini untuk saya buktikan. Memastikan. Saya memastikan dan sehingga alat ini bukan alatnya bencana, tapi alatnya PUPR. Jadi saya datang untuk pastikan sehingga saya suruh teman-teman untuk bongkar dan pastikan. Dan kalau memang dipastikan jenazah tidak ada di dalam lubang, berarti ini dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, nanti kita minta akan digeser ke hukum dan kepada keluarga saya minta maaf. Nanti sebagai ketua gugus kita tidak mengamankan ini kubur yang baik di orang curi jenazah. Nah, tidak tahu siapa yang pencuri. Nanti kita minta aparat penegak hukum untuk cek. Nah, tadi sekitar berkoordinasi, tapi ada beberapa khusus Forkopimda karena hari libur juga. Ada beberapa pejabat yang lagi fitkom, jadi saya datang sendiri. Saya datang sini untuk pastikan. Dan ini kalau digali memang, kalau tidak ini ya kondisinya ya ini pencurian dalam tanda petik pencurian jenazah. Pencurian jenazah. Tim gugus tugas tidak diinformasin seandainya sebentar dibongkar dan ternyata benar kosong kubur itu. Tidak pernah ada informasi mungkin dari siapa. Karena memang ini tidak ada informasi. Ini kepala desa saja tidak tahu. Kepala desa saya tanya Pak Kepala Desa tidak tahu, bilang kemungkinan hampir siang ini siapa yang mau jaga ini kuburan yang kita lihat situasi seperti begini. Jadi ini kondisi ini sangat meresahkan kita, khususnya rakyat TTS dan juga kami sebagai ketua COVID, yang saya sebagai ketua gugus dan juga saya sebagai bupati ini merasa merasa tidak nyaman, tidak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang butuh pelayanan khususnya untuk COVID ini. Hasil Pak Bupati, kalau kita dapat informasi bahwa hasil dari jasad yang dicuri itu positif COVID ya, hasil swab. Positif COVID, positif sudah ada hasilnya. Jadi rapid PCR-nya sudah ada, dan betul-betul COVID. Jadi kita buktikan. Nah, setelah ini nanti aparat akan mencari jasad ini di mana dikuburkan dan siapa yang ambil, nanti akan ditindaklanjuti. Tim gugus akan mengirimkan tim khusus untuk melacak itu. Ya, ada TNI Polri ada. TNI Polri, Kejaksaan Pengadilan, kami masuk semua dalam tim
tim gugus. Kedalaman 1,5 meter. Nampaknya tidak ada jenazah lagi di jalan. Ini sudah pada Jadi baik, setelah kita pembuktian terbalik terhadap kondisi yang viral beberapa hari terakhir, bahwa jenazah kemarin dimakamkan itu tidak sesuai dengan soft COVID. Nah, ternyata setelah kita lihat di depan, ternyata memang jenazah sudah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya akan minta TNI Polri untuk sesegera mungkin diusut dan harus dibawa ke pengadilan. Kondisi ini. Karena membuat ini orang tidak nyaman. Dan kita cek di mana, kalau lokasi kita sudah tahu persis berarti di situ harus di-tracking. Di-tracking semua orang, kalau misalnya ada yang terkonfirmasi bahwa COVID di situ kan rakyat, ujung-ujungnya rakyat yang susah nih. Nah, jadi dengan kondisi ini saya berharap kepada kita semua, kalau ada informasi mengenai jenazah ini dibawa ke mana, tolong diinformasikan ke kita pemerintah daerah sehingga dicek. Tetapi ini intinya akan dibawa ke pengadilan. Karena sudah membuat resah di mana-mana dan membuat keonaran di mana-mana. Dan ini pandemi COVID. Seluruh dunia mengakui bahwa ini pandemi COVID. Dan COVID ini diambil alih oleh pemerintah. Jadi dengan kondisi ini saya berharap kepada masyarakat yang mendengar atau melihat, tolong informasikan kepada kita pemerintah daerah. Dan hari ini besok kita akan bergerak. Saya minta TNI Polri bergerak untuk mengecek jenazah ini dibawa ke mana. Karena ini memang dicuri oleh oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Pak Bupati, mungkin terima kasih. Sedikit Pak Bupati informasi, kalau kita melihat jasad korban ini jelas positif, dan ini jasad korban kira-kira dari mana ini jasad yang dimakamkan di sini? Jasad korban sesuai KTP itu dari Niki-Niki ya Pak? Dari Niki-Niki. Jadi nanti tim sudah bergerak ini. Intelijen pasti sudah tahu, tetapi kita mau pastikan. Jadi beberapa hari yang lalu mereka bilang ketua tim gugus COVID tidak ada tanggung jawab, tidak ada perhatian, tidak hanya di COVID tetapi bergeser kepada saya sebagai bupati. Nah, saya bawa ini, saya buktikan ternyata seperti ini. Jadi tolong kepada saudara kita sekali lagi yang tahu di mana jasad ini dimakamkan, informasikan ke kita untuk kita cek. Tapi dalam tanda petik bahwa ini jasad dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena tim gugus tugas tidak pernah tahu. Kita tidak tahu. Dan memang kalau mengizinkan. kubur di sini ada regulasinya. Jadi yang ada gali kubur di sini, tolong itu semua kita akan geser ke hukum. Yang sudah bawa ke sini dan dikubur, digali akan digeser ke hukum. Tidak bisa kita main-main. Karena ini pandemi COVID seluruh dunia. Dan pemerintah ambil alih ini karena pemerintah bertanggung jawab untuk rakyatnya. Sehingga nanti kita geser ke hukum. Dan ini perlu diingat juga bahwa tidak ada COVID kan. COVID kan orang ini negara yang dirugikan, rakyat yang dirugikan. Kan uang untuk membangun tidak ada, kita harus urus orang COVID itu. Nah, jadi tidak ada yang COVID kan orang. Saya juga menyesal kalau kita mau COVID kan orang, untuk apa? Kalau mati kita mau rampas jenazah untuk apa? Tidak ada gunanya.
Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, makasih. Yang ada di sini semua nenok. Nanti Bapak Desa di mana? Iya, Bang. Bapak Desa, nanti di BPBD, nanti kita pasang palang. Palang di sana, siapapun yang mau datang kubur atau mau apa. Kalau datang mau apa? Mau datang untuk mau tabur bunga, misalnya mau datang kuliah, oke. Di sini berapa orang kita tahu. Kalau hendak mau begini, jadi saya suruh di palang. Pak Senon, Pak Senon nempain, tolong nanti palang di situ. Kunci, Bapak Desa dengan orang terdekat pegang kunci. Tidak boleh orang masuk sembarang. Kalau masuk ini memakamkan, lihat memakamkan betul ke sana. Kalau datang ini segera tahan, tidak boleh. Bapak Desa, libatkan ini semua anak muda yang ada di sini, libatkan ini apa? Linmas ada di sini. Orang tua semua dilibatkan. Kalau orang datang mau itu mau masuk bikin apa? Kalau datang mau kubur, oke. Mau datang untuk tabur bunga karena anak keluar boleh silahkan. Tetapi datang untuk gali stop, tidak boleh. Bapak Desa. Nanti saya akan buat penegasan besok. Camat saya suruh camat dan kepala desa. Penegasan kita tutup portal di sini. Dan Bapak Desa nanti alat ini taruh tahan di kepala desa di kantor desa. Kantor desa sementara untuk kalau ada yang butuhkan ini sambil alat yang satu diperbaiki. Jadi alat ini bukan punya BPBD, tapi karena situasi ini saya suruh alat ditarik untuk bantu di sini. Dia ada yang kepala dinas. Nah, jadi orang tua semua ada di sini. Nanti saya sudah minta BPBD nanti di tempat yang dia satu parkir ini kita bangun apa istilahnya rumah tunggu atau rumah transit. Jadi kalau misalnya kita datang hujan kita berlindung dulu di sini, tahan sementara. Habis itu ya bisa dipakai kalau misalnya ada yang meninggal datang mau kubur, kita tunggu di sini. Dan juga saya sudah minta nanti dengan 2 lampu, Pak ini, 2 lampu segera mungkin dipasang di sini. Dengan lihat titik-titik sepanjang ini yang gelap taruh 1 lampu, tolong saya. Jadi dengan jalan Bapak Desa, jalan sudah setuju nanti kita hot mic ulang dari yang rusak dari Kope ke sini. Kita hot mic ulang itu, habis itu bangun rumah ini alat standby di sini dengan termasuk di dalam nanti jalan. Jadi saya sudah minta perbaiki. Jadi yang segera mungkin harus segera jalan nih. Jalan ini masih tungguin saya sudah minta percepat supaya segera bawa ini alat untuk sir dari sana datang ke sini, pasang lampu, bangun rumah dengan hot mic. Jadi ada 4 kegiatan yang ada hubungan dengan COVID ini. Bapak Desa.